Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa qala an-nabiy fa inna kulla bid'atin dhalalah wa qala sallallahu alaihi wasallam finnar. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah أيها الإخوة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. وقال النبي فإن كل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله أيها الإخوة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة فإن كل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله melaksanakan apa yang diwajibkan kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan hidayah. Nah, jangan sekalian, pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah kita akan memulai kajian baru membahas kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Zawaz. Subhanallah, kitab ini sangat bermanfaat dan syarat dengan faedah-faedah ilmu yang akan menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara akidah, hal-hal yang wajib untuk kita imani, yang wajib untuk kita yakini sebagai seorang muslim. Bahkan dalam kitab ini juga akan dijelaskan akidah-akidah yang keliru, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam. Tentunya apa yang beliau susun dalam buku ini bukan berdasarkan buah pikiran darinya, tetapi beliau hanya menukil, beliau hanya mengumpulkan dari kitab-kitab para ulama terdahulu yang didukung dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Nah, jadi itu yang akan menjadi pembahasan kita, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Namun sebelum kita menyampaikan mukaddimah dari kitab ini, sebagaimana kebiasaan para ulama-ulama terdahulu, di mana mereka sebelum membahas sebuah kitab, mereka mengingatkan dan menasihati tentang adab-adab yang perlu kita perhatikan di dalam menuntut ilmu. 6. Ada beberapa kewajiban kita terhadap ilmu ketika kita berada di majelis ilmu. Karena ilmu adalah suatu hal yang sangat mulia. Semua hal yang berkaitan dengan ilmu itu bernilai ibadah. Mulai kita mempelajari ilmu, mengamalkannya, menulisnya, mentadaburinya, mendakwahkannya, itu semua bernilai ibadah. Karena dengan ilmu inilah kita akan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu inilah kita akan bisa membedakan antara jalan yang bisa menghantarkan ke dalam surga dan jalan yang bisa menghantarkan ke dalam neraka. Dengan ilmu inilah kita akan bisa memahami bagaimana beragama dengan benar, beragama sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, makanya kebutuhan kita terhadap ilmu itu sangatlah besar, lebih besar daripada butuhnya kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum kita butuhkan sehari semalam mungkin 2-3 kali. Tetapi butuhnya kita terhadap ilmu dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Dan semua aktivitas yang kita lakukan, kalau itu didasari dengan ilmu, maka insya Allah aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kewajiban dan adab yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan ilmu. Yang pertama, hendaklah kita mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, itu semata-mata lillahi ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Bukan karena niatan-niatan lainnya, bukan karena untuk mencari kepentingan duniawi, bukan karena riya, sum'ah, ujub ataupun yang lainnya. Tetapi kita hadir di sini semata-mata menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalibul ilm, menuntut ilmu. Dan juga dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan. Ingat, kita tercipta ke alam dunia ini dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, itu semua karena kita belajar. Iya. Dan bukan karena untuk menandingi ulama, dan bukan bertujuan untuk mendebat orang-orang bodoh. Ingat, niatan-niatan seperti ini itu bukan kategori ikhlas. Perhatikan sabda Nabi SAW, man talabal ilma liyujari bihil ulama au liyumari bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahun nar. Barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk menandingi ulama-ulama, menandingi kiai-kiai yang ada di kampungnya, dalam rangka untuk mendebat orang-orang bodoh, dalam rangka agar pandangan manusia tertuju kepadanya,
ingin disebut sebagai Pak Ustadz, ingin disebut sebagai seorang alim, ingin disebut sebagai Pak Kiai, maka bukan pahala yang dia dapatkan. Tapi apa kata Nabi? Adkhalahun nar. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlasin wa iqtida'in kal musafir yumli ujarabahu ramlan yuskiluhu wa la yanfa'uhu. Amalan termasuk di dalamnya menuntut ilmu, amalan yang tidak didasari dengan keikhlasan, yang tidak didasari dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka seperti seorang musafir yang memenuhi kantongnya, mungkin kantong kendaraannya, dia bawa benda-benda di kendaraannya berupa romlan, debu, tanah, yuskiluhu wala yanfa'uhu, di mana tanah tersebut hanya memberatkan dia, tapi tidak memberikan apa? Manfaat. Jadi nggak ada manfaatnya, percuma dia kemana-mana bawa tanah. Uang di mana-mana juga banyak tanah. Seperti itulah orang yang beribadah tanpa ikhlas dan tanpa didasari dengan ilmu, yaitu mutaba'ah, mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Ini yang pertama yang perlu kita tekankan, yang perlu kita luruskan, ikhlas. Yang kedua, al-istima'. Al-istima' yaitu mendengarkan dengan baik, mendengarkan yang didukung dengan memperhatikan. Saya tidak mengatakan as-samu, mendengar, tapi di sini artinya mendengarkan dengan baik, istima'. Karena kadang ada orang mendengar, matanya melihat ustadznya, tapi pikirannya kosong, hatinya memikirkan istrinya, anaknya, hal-hal di luar kajian, melamun. Mendengar enggak? Dia mendengar, tapi tidak mendengar dengan baik. Maka yang saya maksud di sini artinya al-istima', mendengarkan dengan baik, fokus, perhatian, ya, tidak memikirkan hal yang di luar dari kajian. Yang ketiga, as-sumtu. Insyaallah Pak. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, iya. Yang ketiga adalah as-sumtu, diam. Diam. Tidak ngobrol, tidak main HP, tidak WA-an, tidak Facebookan, tidak IG-an, tetapi dia diam, menyimak. Karena tentunya di majelis ilmu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Iya. Kemudian yang keempat, al-fahmu, berusaha untuk memahami. Iya, berusaha untuk memahami. Dengan cara apa? Kalau dia tidak paham, bertanya. Ima dia bertanya sama ustadznya atau bertanya kepada temannya yang paham. Karena ilmu tanpa paham ini tidak ada artinya. Ya, kita hadir kajian, menyimak tapi nggak paham, apa yang kita bawa pulang? Ya, jadi tujuan kita belajar selain kita menghafal juga memahami. Ini yang paling penting, al-fahmu. Makanya, ya, perintah dan doa Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Abbas yaitu agar diberikan pemahaman, bukan sekedar hafal.
tapi memahami agama Islam secara mendalam. Yang kelima, al-kitabah, menulis. Jadi ngaji itu tidak hanya jiping, tahu jiping? Ngaji nguping, tetapi berusaha untuk mencatat apa yang disampaikan. Karena Rasulullah pernah menyampaikan dengan secara mauquf, qaidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan dalam banyak tempat Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menulis apa yang disampaikan oleh beliau. Di antaranya beliau mengatakan, uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu ilal haq. Tulislah, karena tidak ada yang keluar darinya, yaitu dari Muhammad, kecuali kebenaran. Apalagi kita adalah sebagai manusia yang memiliki tabiat lupa. Makanya kita disebut manusia. Manusia kan berasal dari bahasa Arab, manusia. Nusia, apa artinya nusia? Lupa. Ya, karena memang ini kita sering lupa. Maka agar tidak lupa adalah dengan menulis, sehingga bisa kita murojaah. Jadi ketika kita hadir di sini, itu seakan-akan kita sedang berburu. Yang namanya orang kalau sudah dapat buruan, diapain? Hah? Ya disimpan, dijaga, dikurungin, bukan dilepas. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengingatkan, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduh. Ilmu itu adalah buruan, dan mencatat adalah sebagai pengikatnya. Qayyid sududaka bil hibalil wasiqah. Maka ikatlah buruanmu itu dengan ikatan yang kuat, yaitu dengan tulisan. Faminal hamaqati antasida gozalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Maka termasuk kebodohan seseorang yang dia berburu kijang, rusa, habis dapat dilepas lagi. Seperti mancing apa itu? Mancing mania. Capek-capek mancing 1 jam 2 jam, dapat diapain? Dilepas lagi. Ya, demikian pula kita dalam belajar. Maka salah satu cara untuk mengikat ilmu adalah dengan menulis. Gak apa-apa sekarang mungkin tidak bawa buku, tapi kedepannya berusaha untuk mencatat apa yang disampaikan. Nah, kemudian yang ke berapa? Keenam, di antara adab dalam belajar adalah al-amal, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Inilah tujuan kita belajar. Inilah tujuan kita menghadiri majlis-majlis ilmu, adalah mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Karena thalabul ilm, menuntut ilmu adalah ibadatun muta'addiyah, ibadah yang muta'addi. Artinya kita semata-mata bukan hanya disuruh belajar, tetapi kita wajib untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Inilah yang disebut dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang selalu diminta oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Aku meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi pun selalu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hati-hati bagi orang yang sudah mengetahui ilmunya, ini halal, ini haram, kemudian dia tetap melakukannya, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dia mendapatkan siksa secara khusus. Apa kata Nabi SAW? Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfahu bi ilmi. Sesungguhnya orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang berilmu, orang yang tahu ini halal, ini haram, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Iya. Kemudian yang ketujuh adalah setelah kita mengamalkan ad-dakwah, mendakwahkan apa yang sudah kita dapat, mengajarkan kepada orang lain, dan kita dahulukan orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapakah mereka? Anak-anak kita, istri kita, orang tua, tetangga. Dakwahkan, dakwah, ya, yang ini menjadi ibadah yang sangat utama. Kenapa? Karena ini merupakan keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi penerus tugasnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasul kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Lalu siapa yang meneruskan tugas para nabi dan rasul? Maka tidak ada lain kecuali kita sebagai umatnya. Dulu setiap kali Allah wafatkan nabi, maka Allah munculkan nabi yang lain. Nabi ini wafat, Allah munculkan nabi yang lain. Terus seperti itu pada setiap generasi. Tapi setelah nabi wafat tidak ada lagi yang meneruskan. Dan yang meneruskan adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dakwah merupakan amalan yang sangat utama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Di antara orang yang paling bagus ucapannya adalah orang yang ia gunakan ucapannya itu untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah dan melakukan amal soleh. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah as-sabr, bersabar dalam menjalankan itu semua. Semua ini butuh kesabaran. Kita menghadiri majelis ilmu, kita mengamalkan, mendakwahkan, itu semua butuh kesabaran. Pastinya kadang kita dalam mengamalkan ilmu ada banyak gangguan, baik gangguan dari syaitan, gangguan syaitan dari jenis jin, dan juga syaitan dari jenis manusia. Dari jenis jin yang membuat kita malas ibadah, dari jenis manusia kadang ngata-ngatain, kadang mencibir, kadang menjauhkan, kadang memberikan gelar-gelar yang membuat kuping kita pengeng. Maka itulah ujian-ujian ketika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Maka kita hadapi dengan apa? Bersabar. Dengan dia menjalankan itu semua, insya Allah bukan termasuk manusia yang rugi. Karena Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amil solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini sebagai pengingat, ya, sebagai nasihat untuk kita semua, yaitu ada berapa poin jemaah? 8. Yang pertama ikhlas, yang kedua ya, yang ketiga diam, yang keempat memahami, yang kelima 6, yang keenam amal, yang ketujuh dakwah, dan yang terakhir adalah sabar. Ya. Kemudian kita akan sampaikan tentang
pentingnya pembahasan akidah. Iya.